Shalom Bapak Ibu saya kekasih. Senang sekali pada hari ini saya bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu saya kekasih dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Samuel Irwan Santoso. Saya Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Keluarga Imamat Rajani yang ada di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Senang sekali pada hari ini saya bisa membagikan kehidupan yang saya alami ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun, membimbing, dan menyertai saya hingga saat ini. Saya bersyukur kalau ada sebuah ayat yang selalu Tuhan ingatkan dalam diri saya untuk menjadi salah satu pegangan hidup saya dalam melangkah menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat itu terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Namun puji Tuhan, Rasul Paulus yang diurapi oleh Roh Kudus mengajar kepada kita pada hari ini untuk belajar hidup bukan dengan penglihatan kita. Sebab ketika seseorang hidup dengan penglihatannya, dia akan selalu mengandalkan dan mengukur seberapa besar kekuatannya untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi ketika Paulus berkata, aku hidup dengan percaya, itu mengajak kita pada hari ini kekasih Tuhan, supaya kita memandang masalah kita seperti Tuhan memandangnya, sehingga kita punya rasa percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu mungkin hari ini melihat pandangan atau bentuk bola mata saya yang tidak begitu baik dan tidak normal seperti kebanyakan orang. Sampai hari ini sejak Januari tahun 98, saya tidak punya penglihatan yang baik. Sampai hari ini saya tidak bisa menangis seperti Bapak Ibu saya kekasih bisa menangis ketika punya masalah. Seperti Anda kekasih semua bisa mencurahkan isi hati, sharing atau konseling dengan seseorang dengan mencurahkan masalah sambil menangis. Sampai hari ini saya tidak dapat menangis. Kalau saya paksa mau menangis, kedua kelopak mata saya, kiri dan kanan, atas dan bawah, seperti diperas dan rasa nyeri. Dan setiap kali saya merasa menyeri, setiap kali saya mau menangis, saya selalu berusaha untuk mengalihkan pikiran saya, supaya tidak hanyut dalam rasa haru dan supaya saya bisa mengalihkan diri agar tidak menangis. Bapak Ibu kekasih, sampai hari ini juga pergumulan saya sejak Januari tahun 98 hingga sekarang, bukan cuma sekedar tidak memiliki air mata. Bola mata saya kalau sudah mulai terasa kering, sampai hari ini bola mata saya tidak dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Dan kalau saya paksa gerakkan bola mata saya dalam keadaan mata kering, itu bisa menimbulkan luka di dalam kornea atau di bola mata saya. Dan kalau sampai hari ini saya mulai merasa mata kering, saya harus menggunakan air mata buatan seperti ini Bapak Ibu kekasih. Dan ini membantu saya untuk saya bisa menggerakkan bola mata, karena obat ini melumasi bola mata. Setiap saya rasa kering, biasanya 15-20 menit sekali, saya harus meneteskan obat mata ini ke mata saya. Untuk memberikan pelumas kepada bola mata saya. Dan untuk membuat supaya kornea mata saya mendapatkan nutrisi olehnya. Kalau saya tidak menggunakan obat mata ini, Bapak Ibu kekasih, saya persis seperti orang yang buta. Karena sampai hari ini, saya tidak dapat punya penglihatan yang baik. Saya tidak dapat menggunakan kacamata untuk membantu membaca atau melihat. Karena problem di mata saya bukan di lensa mata. Makanya saya tidak dapat menggunakan kacamata. Saya harus menggunakan mata alami ini dengan kondisi kornea yang kabur seperti sekarang ini. Bapak Ibu saudara kekasih, ini akibat daripada saya dulu pernah hidup belajar dengan melihat, bukan dengan percaya. Ketika Tuhan mengutus saya di sebuah kelurahan, bentuknya hampir seperti desa kala itu, yang disebut dengan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, letaknya tidak jauh dari kota Samarinda, untuk praktek melayani selama 2 tahun, tugas dari sekolah di bidang pengembalaan di sebuah gereja Pantai Costa yang ada di tempat itu. Saya melayani dengan Tuhan, dengan tulus, bagaimana saya diproses habis-habisan di sana juga Bapak Ibu kekasih. Saya bukan cuma sekedar khotbah di mimbar pada setiap hari Minggu atau pada setiap ibadah-ibadah, namun saya juga melayani hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan seorang pelayan Tuhan. Sampai akhirnya saya menemui sebuah kesulitan ketika papa saya usahanya sedang drop. Kemudian ketika waktu itu juga saya bertemu dengan seorang gadis di Samarinda, dan saya mulai mencintai dia, dan kami pun rindu untuk menikah. Namun persoalannya adalah Bapak Ibu kekasih, saya melihat keadaan yang sangat tidak enak. Keuangan saya waktu itu sangat minim sekali. Tidak mungkin saya bisa menikahi seorang wanita dengan penghasilan saya yang pada waktu itu sangat minim sekali. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya diajar untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya diajar untuk bisa mengalami bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Namun pada waktu itu, saya benar-benar melihat masalah saya lebih besar daripada yang bisa saya atasi. Lalu akibatnya Bapak Ibu kekasih, setelah masa kontrak praktek pelayanan di gereja itu 2 tahun selesai,
Mei tahun 95, Bapak Ibu kekasih. Saya pamit kepada kedua gembala saya untuk saya bisa pergi ke Samarinda. Sampai akhirnya saya diterima di sebuah perusahaan kayu yang ada di Jalan Imam Bonjol di kota Samarinda. Dalam waktu 5 bulan saya bekerja di situ, singkat cerita, karena saya bisa sedikit komputer dan sedikit bahasa Inggris untuk bisa bekerja di situ. Akhirnya saya membuat sebuah program perkayuan yang menarik sekali, dan akhirnya saya diangkat oleh pimpinan kami menjadi kepala produksi di perusahaan itu. Dan yang luar biasa sekali Bapak Ibu kekasih, akhirnya saya bisa punya penghasilan yang baik. Kemudian saya bisa ngontrak rumah. Akhirnya saya mengundang kedua orang tua saya dari Surabaya, karena memang saya orang Surabaya, untuk melamar kekasih hati saya yang ada di Samarinda. Pada waktu itu saya sungguh-sungguh bersyukur, saya diberkati Tuhan. Pelayanan lagi bukan lagi full time Bapak Ibu kekasih. Saya pelayanan part time. Teman-teman saya pada ngingetin saya, Samuel ayo balik pelayanan, kamu dicari Tuhan. Tinggalkan pekerjaanmu, kamu bernasar dengan Tuhan. Pada waktu itu saya abaikan semua saran mereka. Bahkan karena sibuknya pekerjaan, pelayanan bukan lagi nomor 2. Tapi kalau perlu nomor 100 Bapak Ibu kasih. Yang paling penting adalah saya ingin mengatasi kekurangan ekonomi saya dengan cara dan kemampuan saya. Saya melihat masalah saya atasi masalah saya dengan kekuatan saya. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Yang penting saya merasa saya rajin memberi, yang penting perpuluhan saya tidak pernah terlambat, yang penting setiap minggu juga pergi ke gereja. Pelayanan ya kalau ada yang ngundang saja pada waktu itu, namun bukan fokus lagi dalam hidup saya. Akhirnya Bapak Ibu kekasih, ketika anak pertama kami lahir, dan pada waktu itu anak saya masih berumur 1 bulan 3 minggu, tanggal 2 Januari tahun 98, tiba-tiba badan saya mulai merasa demam, tenggorokan saya sakit, mata saya merah Bapak Ibu kekasih. Karena saya seorang karyawan di perusahaan itu, biaya berobat ditanggung oleh perusahaan. Akhirnya saya tanggal 2 Januari malam, karena mata saya merah, saya pergi ke dokter mata, Bapak Ibu kekasih. Ketika dokter mata hendak memeriksa mata saya, dia memegang pelipis saya, beliau berkata, "Loh Pak, badannya kok panas?" Lalu saya dikasih obat penurun demam, namanya paracetamol. Kemudian saya minum obatnya yang telah saya tebus dari apotek. Saya minum obatnya Bapak Ibu kasih tanggal 2 malam, 3 pagi, dan 3 siang. Namun demam saya tidak kunjung turun. Malah saya melihat ada bintik-bintik merah di tangan dan di dada saya. Kemudian tanggal 3 Januari malam, saya pergi ke dokter umum yang ada di kota Samarinda. Ketika saya sampai di dokter umum itu, dokter umum setelah mendiagnosa dan memeriksa badan saya, dia melihat bintik-bintik merah dan dia lihat suhu badan saya, kemudian telapak tangan saya dan telapak kaki saya, kalau pegang apa-apa serasa sakit dan seperti ditusuk duri. Kemudian dokter itu berkata, saya terkena infeksi virus. Kemudian dokter itu berkata, saya akan memberikan kepada kamu pembunuh virus yang namanya Soter, yang dosisnya 400 mg. Kemudian di resep itu saya dikasih obat penurun demam lagi, namanya Pamol. Saya tidak cerita kepada dokter umum itu kalau dari dokter mata, saya diberi obat yang mengandung paracetamol. Kemudian saya juga dikasih satu jenis antibiotik. Kemudian saya pergi ke apotek. Waktu saya ambil obat itu di apotek Bapak Ibu kekasih, saya juga masih beli obat penurun demam yang lain. Seperti Biogesic, Decolgen. Kemudian untuk melegakan tenggorokan saya beli Bisolvon, kemudian Laserin, larutan kaki 3, kemudian Adem Sari dan beberapa jenis obat lainnya. Di meja saya penuh dengan obat-obatan. Saya mengandalkan kekuatan saya lihat masalah saya dengan cara saya, kemudian saya berusaha dengan kemampuan saya untuk mengatasinya. Karena saya ingin cepat kerja, ingin cepat dapat duit lagi. Dan menarik sekali Bapak Ibu, dalam waktu 4 kali minum, tiba-tiba Bapak Ibu kekasih, yang tadi bintik-bintik merah di tangan saya, itu menjadi melepuh, gosong semua Bapak Ibu ya, hangus, menyebar dari tangan, dada, punggung, leher, tengkuk, sampai ke wajah saya itu melepuh semua Bapak Ibu kekasih. Bahkan bagian kaki saya, bagian bawah kecuali paha, itu melepuh semua. Hampir 80% sekujur badan saya dari kepala sampai telapak kaki, itu melepuh semua Bapak Ibu kekasih. Kecuali paha dan bagian-bagian kulit yang lain. Pada waktu saya mendapati diri saya melepuh pada waktu itu, istri saya masuk ke kamar saya tidur di kamar sendiri karena terpisah takut menular dengan anak yang masih bayi. Istri saya terkejut Bapak Ibu kekasih melihat wajah saya yang hangus seperti gambar ini. Dalam hitungan jam makin lama makin hangus Bapak Ibu kekasih. Makin lama makin melepuh seperti orang kena luka bakar, melepuh semua. Dada, punggung saya, lengket semua dispray, di pakaian. Kemudian istri saya membawa saya pergi ke rumah sakit Dirgahayu Samarinda. Pada waktu kami sampai di sana, yang terima di unit gawat darurat adalah dokter umum yang praktek
pada tanggal 3 Januari, tempat di mana saya mendatanginya. Ketika dia melihat saya, dia sangat terkejut. Dan dia berkata, loh kenapa kok bisa seperti ini? Bisa hangus semua seperti ini. Ini pasti kena santet ini ya, katanya. Kemudian ketika dia melihat badan saya melepuh semua seperti di gambar ini, Bapak Ibu kekasih. Dia memanggilkan spesialis kulit yang ada di Samarinda, namanya Dr. Nathanael Sam, Bapak Ibu kekasih. Kemudian dokter itu berkata, ini kena penyakit langka yang namanya Stephen Johnson Syndrome, Bapak Ibu kekasih. Makin lama badan saya makin hangus, Bapak Ibu. Tambah lama tambah hangus, bibir saya melepuh semua, rongga mulut, kerongkongan, sama lidah-lidahnya sekalian melepuh semua. Dokter penyakit kulit sudah gak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Dokter umumnya juga sudah menyerah. Dan satu tragedi yang sangat mengerikan, Bapak Ibu kekasih. Pada tanggal 5 Januari, ketika satu malam mata saya seperti merasa kelilipan. Saya merasa bahwa saya harus membuang pasir yang ada di kedua mata saya waktu itu. Ditiup-tiup, tidak bisa hilang. Kemudian disuruh cuci pakai bore water, Bapak Ibu kekasih. Ketika dicuci pakai bore water, pasirnya juga nggak mau hilang. Akhirnya karena mata saya merah, dokternya berkata sama suster, dikasih garam misin saja. Tengah malam ketika saya bangun, Bapak Ibu kekasih, tiba-tiba mata saya ini buta total, tidak bisa melihat sama sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang muda, waktu itu saya masih berusia 25 tahun. Waktu itu saya masih sangat muda, punya istri, punya anak bayi yang butuh dibiayai. Apa yang bisa dibuat oleh seorang pria yang matanya buta total? Saya buta, dibuka matanya ini, Bapak Ibu. Hitam-hitamnya ini tidak ada sama sekali. Putih semua. Bagaimana saya melihat keadaan yang mengerikan pada waktu itu. Lengket sama sekali. Bahkan lengketnya pun sampai hari ini saya masih mengalaminya. Saya sampai hari ini, Bapak Ibu, kalau tutup mata lebih dari 20 menit, kelopak mata saya ini lengket. Dibuka pakai otot mata seperti ini, tidak kuat, Bapak Ibu. Jadi saya harus buka pakai jari pelan-pelan seperti ini. Kalau terlalu cepat saya buka seperti ini karena dibanguni pramugari, kalau mungkin saya ada di pesawat atau di kendaraan umum. Itu kalau saya buka cepat seperti ini, bisa robek dan luka di sini, Bapak Ibu kekasih, sampai hari ini. Sampai hari ini kalau saya bangun tidur, karena sepanjang malam tidak ditetesin mata dengan obat mata tersebut, saya harus mencari botol mata saya, di mana saya taruh semalam, kemudian saya tetesinya bukan 1 atau 2 tetes, tapi bertetes-tetes sampai hari ini, Bapak Ibu kekasih. Dan tahukah Bapak Ibu, seberapa mahal obat mata ini? Satu botol ini 30 ml, Bapak Ibu kekasih. Itu hanya untuk 3 hari. Tidak termasuk kalau saya pakai untuk membaca, belajar, atau main komputer. Tidak sampai 3 hari, obat mata ini habis, Bapak Ibu kekasih. 1 bulan rata-rata saya membutuhkan tetes mata ini kurang lebih 15 botol. Dan ini tidak ada di Indonesia. Di Singapura pun yang dosis seperti ini, yang extra strength seperti ini, sudah mulai tidak ada, sukar mencarinya. Jadi saya harus berdoa supaya Tuhan kirim ini dari Amerika, Bapak Ibu kekasih, masuk ke saku saya, menemani saya 24 jam setiap hari. Anda bisa bayangkan betapa mahalnya air matamu pada saat hari ini. 1 bulan kurang lebih 3 juta rupiah hanya untuk membeli air mata saja. Itu sebabnya Bapak Ibu yang punya air mata, saya sangat menyarankan, gunakan air mata Bapak Ibu baik-baik. Itu ciptaan Tuhan yang sangat mahal, yang harus kita syukuri sampai hari ini. Pada waktu saya mendapati diri saya buta, Bapak Ibu kekasih, saya berkata, Tuhan, apa yang bisa dibuat oleh seorang yang buta? Saya stres, saya histeris, saya bilang, aku tidak mau buta, Tuhan, aku tidak mau buta. Susternya saya marahin, dokternya saya marahin. Saya berkata, aku tidak mau buta, kamu tuntut kamu ya, kamu bikin aku buta, saya tuntut kamu, kalian bikin mata saya buta, saya nggak mau buta, saya nggak mau buta. Itu yang ada di hati saya pada waktu itu, Bapak Ibu kekasih. Anda bisa bayangkan apa yang bisa dibuat oleh seorang muda, pria yang buta seperti saya waktu itu. Kalau engkau hidup dengan melihat, Bapak Ibu kekasih, tanggung sendiri akibatnya. Akan ada satu masa ketika kita biasa hidup dengan melihat, kita mengandalkan hikmat manusia, kekuatan kita. Akan ada satu masa demi kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, Dia akan tunjukkan sama kita, itu yang kamu andalkan tidak punya arti apa-apa di luar aku. Gak salah kok dalam Injil Yohanes pasal 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya berkata, Tuhan, kenapa saya buta seperti ini? Saya mengasihi Engkau, saya tetap pergi ke gereja walaupun saya tidak full time mau melayani. Kalau saya tidak mau melayani full time itu kan hak saya atau Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Akhirnya Samarinda tidak sanggup menangani penyakit saya, Bapak Ibu kekasih. Saya harus berangkat pergi ke Surabaya.
Saya diantarkan oleh gembala sidang saya yang sekarang dari GBI Keluarga Imamat Rajani di kota Samarinda, namanya Pendeta Dr. King Andronikus, bersama dengan sahabat saya Pendeta Insinyur Rudi. Dia mengantarkan saya pergi ke Balikpapan karena airportnya ada di Balikpapan menuju ke Surabaya. Saya dalam keadaan wajah gosong, tubuh ini hangus Bapak Ibu, mata buta, suhu badan saya naik sampai 43 derajat Celcius. Cukup tinggi, kalau saya menggigil itu ranjang bisa seperti orang kena lihat gempa bumi. Bagaimana saya sudah ngiko-ngiko, bagaimana saya step, itu saya alami setiap hari pada waktu saya dirawat di Samarinda. Akhirnya saya dibawa ke Balikpapan dalam keadaan lumpuh. Saya tidak sanggup naik pesawat karena saya lumpuh dan mata buta Bapak Ibu kekasih. Akhirnya seorang petugas airport dipanggil untuk membantu menggendong badan saya. Orang itu tidak tahu kalau badan saya ini melepuh semua Bapak Ibu. Kemudian tangan kirinya ditaruh di kedua belah kaki saya. Tangan kanannya di punggung saya. Waktu badan saya diangkat Bapak Ibu, tangan kanannya itu lengket di punggung saya. Kulit punggung saya dari bawah sampai ke atas itu robek. Karena waktu diangkat begini, seperti lengket di baju saya karena kena tangannya dia. Dan akhirnya robek di punggung saya Bapak Ibu kekasih. Pedih sekali. Saya teriak kencang sekali waktu itu. Aduh! Dia terkejut dengar saya teriak, saya dilepaskan di kursi. Yang di bagian belakang saya ini melepuh semua, pecah semua di kursi roda itu Bapak Ibu kekasih. Dalam keadaan nyeri saya susah payah naik ke pesawat. Sampai di Surabaya, mama dan papa saya ditelepon oleh istri saya, juga oleh keluarga gembala saya. Akhirnya mereka datang ke rumah sakit Bapak Ibu kekasih. Dan waktu di rumah sakit, dokter ahli penyakit dalam, namanya Pendeta Dr. Hans Tandra. Dia ahli internis ada di kota Surabaya. Waktu beliau melihat saya, beliau sangat terkejut melihat keadaan saya yang begitu mengenaskan. Sudah sangat hangus di luar bayangannya beliau. Beliau berkata kepada gembala saya, "Loh kok udah kayak gini baru dibawa ke sini? Dulu ada pasien sepertiganya dia loh, meninggal dunia. Ini penyakit Stephen Johnson Syndrome yang sangat ganas. Dan pada waktu itu udah banyak orang yang meninggal dunia kena penyakit ini." Akhirnya ketika saya disuruh buka baju karena mau diperiksa dan dia didiagnosa oleh dokter tersebut, punggung saya yang tadi robek di airport Bapak Ibu, waktu dibuka itu lengket semua dan jadinya seperti di gambar ini. Yang putih-putih itu adalah dagingnya yang kelihatan, yang merah-merah itu adalah darah yang nyumber keluar dari punggung saya nggak berhenti-berhenti. Pedih dan panas sekali. Sekujur badan saya melepuh Bapak Ibu kekasih. Dan itu membuat saya kesakitan setiap hari. Kemudian dokter kulit tamatan Jerman, Bapak Ibu kekasih, namanya Dr. Nani Senjoyo, yang praktek di Jalan Diponegoro Surabaya. Beliau dipanggil untuk melihat kulit saya. Beliau berkata, "Aduh, penyakit ini kok ngeri sekali. Bagaimana aku ngobatin orang yang kena Stephen Johnson Syndrome, tidak boleh minum antibiotik." Dia mengobatin saya, dikasih obat luar Bapak Ibu, namanya Dariantul, ditempel semua di sekujur badan saya seperti gambar ini. Kemudian badan saya diolesin salep dari bagian-bagian yang luka itu di sekujur badan saya. Kemudian diperban Bapak Ibu kekasih. Besok pagi perbannya dibuka. Setiap hari seperti itu Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kulit melepuh kelihatan dagingnya. Disalepin lalu diperban. Perbannya dibuka Bapak Ibu kekasih. Bagaimana saya bisa merasa kesakitan sekali pada waktu itu. Setiap pagi jam 9 sampai jam setengah 12. Saya teriak-teriak kesakitan. Karena perban itu harus dibuka dari punggung saya. Lengket semua dan pedih sekali. Itu akibat orang yang pernah hidup dengan melihat. Hasil diagnosa dari dokter, dia berkata, lambung saya, pencernaan saya, liver saya, bahkan ginjal saya, bahkan kandung kemih saya, itu mengalami gangguan semua. Bagaimana bisa bertahan hidup dengan keadaan seperti itu? Penguapannya tinggi sekali dari penyakit di kulit saya itu Bapak Ibu kekasih. Dan itu sangat mengerikan. Kemudian dokter mata datang, spesialis mata. Waktu dia periksa mata saya, sambil geleng-geleng beliau berkata, "Ini sembuh dari penyakit Stephen Johnson Syndrome ini aja udah bersyukur. Walaupun nanti buta untuk selamanya." Dan sungguh saudaraku kekasih, vonis itu ada di depan saya. Sebuah vonis yang ganas lagi berkata, secara medis Samuel Irwan ini hanya bisa bertahan paling lama 3 minggu. Saya mendengar kata mati itu Bapak Ibu kekasih, saya tidak sanggup. Disinilah Tuhan mengajar saya untuk hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Saya berkata, "Tuhan, aku menemui kemustahilan. Kalau dulu saya mengalami jalan buntu, saya andalkan kekuatan saya. Saya mengatasi ekonomi saya dengan kemampuan saya, dengan kebisaan dan kepintaran saya. Akhirnya saya diajar Tuhan untuk melewati sebuah fase ketika kita mengandalkan kekuatan dan hikmat manusia. Hasilnya nol besar dan kemustahilan.